Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bu Nila di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Itu artinya kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Sekarang, anak-anak perhatikan halaman 23 di buku kalian. Bu Nila akan bacakan, anak-anak mendengarkan ya. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apa itu, Ben?" "Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat! Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny. Nah, yang Bu Nila tadi baca, pasti anak-anak juga ingin tahu kan? Apa sih artikel yang dibawa Benny? Yuk anak-anak bisa baca di halaman 24. Setelah kita baca artikelnya tadi anak-anak, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 25. Anak-anak tahu nggak siapa sih Triyono? Ya benar, Triyono adalah pengusaha peternak muda sukses yang mulai merintis usaha sejak 2006. Jadi dia itu merintis usahanya dengan modal seadanya, juga berbekal ilmu peternakan yang didapatkan di waktu dia kuliah. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Nah, Triyono itu ada beberapa yang dilakukan untuk dia menjadi pengusaha. Yang pertama, mengumpulkan dana bersama teman-teman pada masa kuliah. Kemudian yang kedua, dia membeli lahan setelah memulai usahanya itu selama setahun. Yang ketiga, membangun peternakan dan potongan ayam. Dalam usaha yang dilakukan oleh Triyono itu juga tidak berjalan dengan mulus. Jadi ada kendala yang dihadapinya. Apa aja yang dihadapinya? Yaitu penjualan yang kurang stabil serta biaya pakan dan perawatan hewan yang mahal. Karena kan setiap tahunnya pasti harganya itu akan semakin meningkat. Kalau tidak meningkat, biasanya harganya turun. Nah, itu yang dikatakan tidak stabil. Usaha Triyono itu juga semakin besar. Nah, saat semakin besar, dia itu juga tidak puas gitu loh. Dia masih memiliki mimpi yang besar, yaitu mimpinya untuk menjadi pemasok daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Jadi anak-anak bisa menyimpulkan, apa itu beternak? Beternak itu kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, hewan ternak itu adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusianya. Dari hasilnya itu tadi nanti dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan itu tergantung jadi jenis ternaknya. Di sekitar tempat tinggal anak-anak pasti ada kegiatan beternak. Nah, kegiatan beternak itu apa saja sih? Kegiatan beternak itu bisa membersihkan kandang,
memberikan makan, kemudian anak-anak bisa menambahkan sendiri kegiatannya itu apa aja yang dilakukan oleh peternak. Nah, manfaatnya itu juga banyak sekali. Yang pertama, hasil peternakan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat yang luas. Kemudian yang kedua, limbah peternakan dapat dijadikan pupuk organik yang bermanfaat bagi petani. Yang ketiga, lingkungan peternakan yang bersih dari limbah dapat menjaga kualitas hasil peternakannya. Indonesia itu kan adalah negara yang kaya akan sumber daya alam kan anak-anak. Nah, selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan keragaman suku bangsa. Hal itu disebabkan karena Indonesia terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa. Setiap suku di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah ciri-ciri fisik. Jadi contohnya, masyarakat dari suku Jawa memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat dari suku Papua. Atau masyarakat yang tinggal di Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, suku Tomuna dari Pulau Muna, masyarakat Enggona di Bengkulu, dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Masyarakat Batak, Toraja, dan Dayak ada kelompok ras tersendiri. Demikian juga dengan kelompok Madura. Jawa dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Keragaman tersebut adalah salah satu bentuk kekayaan bangsa yang harus dijaga. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan mengembangkan sikap toleran atau menghargai perbedaan. Indonesia kan juga sebagai negara agraris ya anak-anak, karena memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhannya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Jadi tumbuhan itu dapat tumbuh subur jika kita rawat dengan baik. Selain perawatan tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurut kalian, lingkungan seperti apakah pohon apel, mangga, brokoli, wortel, dan kol? Nah, untuk lingkungan pohon mangga dan apel itu dapat tumbuh dengan subur di dataran rendah. Sedangkan sayuran brokoli, wortel, dan kol itu dapat tumbuh dengan subur di lingkungan dataran tinggi. Anak-anak, ini Bu Nila sudah buatkan peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Nah, lingkungan yang sesuai untuk tanaman itu ada di dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Di dataran rendah, ciri-cirinya ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan udaranya panas. Jenis tanamannya yang bisa ditanami di dataran rendah yaitu mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Kemudian di dataran tinggi. Di dataran tinggi ini memiliki ciri-ciri. Pertama, ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, udaranya dingin. Dan yang ketiga, tanahnya subur. Jenis tanaman yang dapat ditanam di dataran tinggi yaitu brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Kemudian di pegunungan. Di pegunungan juga memiliki ciri-ciri ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, jadi lebih tinggi dari dataran tinggi. Kemudian udaranya dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang dapat ditanam yaitu teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Dan yang terakhir, lingkungan di pantai. Di pantai memiliki ciri-ciri ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas, tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Dan yang cocok ini adalah jenis tanaman pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut.
Jadi, dari perbedaan lingkungan alam yang menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam juga menyebabkan keragamannya kegiatan penduduk di berbagai wilayah Indonesia. Dari sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis ketika digunakan terus-menerus anak-anak. Jadi sumber daya alam ini tidak habis karena dapat dibudidayakan. Contohnya tadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah tanaman, hewan, air, dan udara. Kemudian, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya yaitu bahan tambang logam dan bahan tambang bukan logam. Anak-anak tahu bahwa keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Nah, dari keragaman yang menguatkan satu dengan yang lain sebagai bangsa Indonesia yang berbesar hati, hidup rukun dalam perbedaan, keunikan tersebut disampaikan dalam puisi berikut. Nah, puisinya Tanah Airku, Tanah yang Beragam, karya D. Karitas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai Punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini. Demi kita, bangsa Indonesia. Nah, itu contoh Bunila sudah bacakan. Nah, anak-anak bisa membacanya sendiri juga ya. Kemarin kan anak-anak sudah belajar mengenai ciri-ciri puisi. Sekarang Bunila tambahkan mengenai makna puisi. Setiap puisi itu mengandung isi atau maksud tertentu. Isi puisi itu merupakan sesuatu yang ingin diungkapkan oleh penyair. Untuk dapat menentukan makna yang terkandung dalam sebuah puisi, anak-anak harus cermat meneliti makna kata yang ada di dalamnya. Makna kata dalam sebuah puisi terkandung bermakna denotatif, makna kata yang sebenarnya. Terkadang juga bermakna konotatif, bukan makna kata yang sebenarnya. Setelah meneliti makna dari setiap kata, anak-anak kemudian menghubungkan maksud antar kata sehingga kita mengetahui isi dan maksud sebuah puisi. Dari yang Bunila jelaskan, ayo kita kerjakan bareng-bareng buku tema yang halaman 43, makna puisi, dari bait pertama, bait kedua, bait ketiga, bait keempat, dan makna puisi secara keseluruhan. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Sampai ketemu lagi ya di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!